kalau ngomongin masalah kepuasan, kita sudah sangat puas ya untuk bisa melangkah. Artinya dalam artian kita bukan pindah genre ya, kita kayaknya berang gitu kan, keluar dari zona nyaman kita dan kita memberanikan diri. Akhirnya hari ini terjadi. Awal kepikiran untuk membuat lagu pop seperti apa tuh? Ya karena sebenarnya awalnya karena dulu nyanyi pop, terus kemudian jebur di dangdut, terus melihat dan merasakan bisnis musik di dangdut tuh agak sedikit sulit gitu. Sebenarnya agak kekapokan juga ya di dunia dangdut kemarin gitu, karena sempat buka label dangdut juga. Terus akhirnya ya udah deh, Cita coba di pop gitu, dan ternyata Cita dapat manajemen baru, terus tim baru, dan mereka ternyata mau untuk support kita di lagu pop. Kapok apa sih? Maksudnya dalam hal apa nih Mbak? Apa karena kapok udah nggak ada yang mau milih dangdut lagi atau gimana gitu Mbak? Ya kemarin sempat buka label musik dangdut, isinya penyanyi dangdut hampir semua. Terus kayak ya ada beberapa problem yang kita rasain, bahwa secara pembagian keuangan, administrasi agak sedikit berbeda. Terus juga kebebasan dalam ekspresi sebagai penyanyi juga beda gitu. Jadi di sini kita lebih ke independen, terus bertemu dengan tim-tim yang hebat yang sudah biasa mungkin puluhan tahun di dunia pop. Jadi mereka juga support kita, dan ya udah jalan begitu aja gitu. Dan tapi juga kita merasa bahwa mungkin kita belum bisa sekeren penyanyi-penyanyi pop yang sudah ada saat ini, tapi kita berusaha. Artinya dalam hal nominal nih Mbak, penyanyi dangdut lebih, maksudnya penyanyi dangdut bukan, ini masalah intern aja sih, lebih kepada pribadi kita sih, kayak ke secara mentality ya. Karena kemarin sempet nyanyi dangdut turun naik itu intern Cita. Tapi kalau misalkan di luar melihat Cita bahwa Cita sayang banget sih, dulu kan lu dangdut gak ada namanya apa segala macam gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang Cita nggak nyari nama, Cita pengennya passion Cita nih bisa dikeluarin, passion Cita nih bisa Cita luapkan gitu loh. Berarti merasa terkekang kemarin ketika nyanyi musik? Bukan terkekang, lebih kepada mungkin Cita merasa Cita berusaha keras belajar, tapi Cita rasa kayaknya kok nggak ada kemajuan di diri Citanya gitu loh. Gitu. Jadi Cita sebagai manusia ya pengennya lebih berkembang dong gitu, berkembang ke arah yang lebih baik. Dan terus ketika Cita mulai cover lagu segala macam, dan ternyata mereka seneng banget Cita ada di pop, terutama dari fans Cita gitu, dari followers Cita, mereka tuh nungguin banget kapan dong lagu popnya keluar gitu. Dan inilah harinya gitu, dimana Cita sebenarnya ini baru start, makanya lagunya bisa dibilang tak sempurna. Tapi tadi kan dikabarkan pas pembuatan MV di New York itu kan melibatkan tim dari luar. Ya. Ada kesulitan nggak sih? Nggak ada, karena mereka teman-teman kita, kayak dulu pernah project bareng di tahun 2017, tapi juga Cita waktu itu beda genre karena label yang ngurusin segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener Cita terjun langsung, Cita yang menghubungi mereka sampai ngedirect mereka seperti apa, itu Cita sendiri. Kenapa memilih ke New York sih Mbak? Kan istilahnya kan Indonesia lebih wah juga nih, kenapa lebih memilih ke New York? Pertama Cita juga pengen memperkenalkan ke mereka bahwa ini Cita udah pindah genre nih, bukan pindah sih, lebih kepada ini Cita mau berkembang nih ke pop gitu. Dan pop itu kan di sana betul-betul udah makanan buat mereka gitu loh. Nah, terus kedua Cita sambil jalan-jalan juga, karena udah 2 tahun pandemi itu kita nggak bisa jalan keluar gitu. Dan untungnya karantinanya baru cuma 3 hari, jadi kayak ya udah deh kesana aja sekalian, daripada sekarang main
tapi cuma belanja tas, belanja baju yang nggak ada value-nya. Mendingan kita di sana belanja sesuatu, invest sesuatu yang kayak ya karya gitu loh, karya yang bener gitu, bukan yang kayak buat jalan-jalan doang. Karena selama ini keluar negeri cuma jalan mulu, belanja mulu, ngapain gitu loh. Mending sekarang spend money untuk yang lebih baik. Cita ngomong investasi tuh. Iya, ada banyak. Iya. Cita, yang menarik tadi kan lagu ini diangkat dari kisah nyata pribadi Cita ya. Emang seberapa pedihnya sih pengalaman lalunya sampai diangkat ke dalam sebuah lagu? Anyway, Cita? Terima kasih kakak pertama Cita menyandang disability, karena dia waktu itu beliau step panas, jadi kakinya nggak bisa jalan. Jadi pada saat Cita ngobrol sama penulis lagunya, dia bilang lagu ini terinspirasi oleh perempuan yang mempunyai disability. Dan Cita terketuk hati Cita kayak Cita di genre dangdut mungkin ada di dangdutnya, kayak contoh Lesti bisa menyampaikan lagu-lagu yang dalam gitu. Nah Cita sendiri, Cita tahu kapasitas Cita berawal dari pop gitu. Kalau untuk ngulik dangdut lagi dan memperdalam dangdut lagi kayaknya agak sedikit susah untuk Cita menyampaikan. Jadi Cita merasa bahwa apakah di pop ini Cita bisa menyampaikan lagu ini, karena music is universal language. Jadi buat Cita kayak kenapa enggak gitu. Tapi bukan berarti Cita melupakan dangdut. Cita masih tetap akan menerima apabila ada tawaran dangdut lagi. Tadi sempat ngomong investasi. Berapa sih kalau boleh tahu belanja lagu di luar negeri itu? Lumayan lah. Kisaran. aja kak. Beli lagunya doang. Iya, sampai Berapa lagu beli lagunya. Ini gambaran beli lagunya ya. Kalau bukan dari ngomongin angka, ini harusnya manajer deh yang ngomongin angka. Ya kan jalan sendiri Iya. kan angkanya Iya langsung. juga sih. Mereka nggak tahu. Kisaran Satu aja. lagu itu 15.000 dolar gitu. Tapi ini lagu dari sini yang tak sempurna. Tapi kan Cita kemarin bikin 2 lagu dan nanti mungkin soon akan kita rilis karena video klipnya juga udah mau selesai. Jadi ini semua sebenarnya udah dipersiapkan untuk mini album ke depannya gitu. Kalau untuk produksiannya segitulah. Lumayan bisa beli mobil. Tapi yang dibeli lagunya katanya beli lagu dari salah satu rapper di sana. Yang tadi Manajemen di sana, distributor. Jadi ini salah satu distributor untuk beberapa label di Hollywood. gitu. Itu lagu yang mana, Maya? Maksudnya dengan Ada siapa nanti soon. saja semuanya? Makanya aku bilang ini step by step. Aku nggak mau kayak terlalu langsung berbeda gitu. Aku maunya ini pelan-pelan aja gitu loh, karena nggak cuma sekali nih mau bikin lagu popnya gitu, akan ada lagu pop selanjutnya gitu. Jadi tunggu aja. Cita Berarti untuk bisa dibilang kamu ini lagi mempersiapkan branding kamu sebagai penyanyi pop, bukan pedangdut lagi. Enggak. Karena sebanyak itu yang udah kamu siapkan. Kalau project dangdutnya gimana? Sebenarnya Cita bukan branding ke penyanyi pop, tapi Cita branding ke penyanyi. Jadi Cita bisa nyanyi apa aja, Cita mau nyanyi apa aja gitu. Karena sebelumnya pun Cita sudah pernah berkolaborasi dengan band reggae yang sebelumnya, Stephen Coconutris, di album terbarunya dia, walaupun beliau baru meninggal kemarin. Jadi debut terakhirnya beliau adalah Bersama Aku di albumnya dia. Terus sebelumnya udah ada Endang Sukamti juga. Terus itu sudah sebenarnya udah mulai menata untuk akhirnya bikin single lagu pop ini. Turn up, let's go.